dan juga di studio. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, dan tentunya selalu semangat. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda dalam acara ini. Dari Impossible jadi Impossible. Dalam hidup ini banyak sekali bentuk kemustahilan. Kadang berupa hambatan, kadang juga berupa keterbatasan. Semua itu ada dalam setiap elemen kehidupan, entah itu dalam hal pendidikan, karir, bisnis, atau juga kesehatan. Memang tidak mudah untuk bisa melewatinya, karena sebagian orang memilih untuk berpangku tangan dan diam diri. Tidak ada semangat dan juga tidak ada upaya untuk mengalahkan, bahkan cenderung beranggapan tidak sanggup melalui. Tapi di sisi lain, kemustahilan terkadang justru harus Anda hadapi. Sebab jika tidak, karir bahkan hidup Anda bisa terhenti. Dan saat ini, apakah Anda memilih untuk berpangku tangan atau justru berjuang melawan kemustahilan? Ya, tema kita malam ini, melawan kemustahilan. Dan untuk mengupas tema tersebut, malam ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Pak James Gui. Langsung saja ke Pak James. Kemustahilan bisakah dilawan? Justru kemustahilan harus dilawan. Karena memang namanya juga kemustahilan berarti kendalanya besar, sulit ya. Ada 3 skenario. Ya, kenapa kita dihadapi dengan kesulitan atau tantangan ya? 1, yang sederhana adalah hukum sebab akibat. Ya, jadi kalau saya tidak rajin berolahraga bisa jatuh sakit. Ya, jika saya tidak kerja keras dan tidak capai target, akibatnya saya dipecat dari perusahaan. Jadi itu adalah sebab akibat. Jadi kadang-kadang kesulitan melimpah kepada diri kita justru karena kesalahan kita. Tapi kadang-kadang kita tidak lakukan kesalahan, kok kita harus menghadapi masalah itu. Ya, nah bisa jadi itu juga dari sebagian dari proses. Ya, melalui proses tantangan itu bisa jadi kita keluar dari proses itu, kita menang dari proses itu, kita terbentuk jadi insan, jadi manusia yang lebih tangguh. Jadi itu satu proses menuju ke sesuatu yang lebih baik. Iya. Ya, atau skenario ketiga. Apa? Kita memang setelah lewat proses itu kita tidak hebat-hebat amat, tapi justru karena kita sudah lewati proses itu, kita sudah mengerti masalahnya, kita bisa lebih berempati terhadap orang-orang yang sedang mengalami masalah itu. Melalui kesulitan kita, melalui masalah kita, kita dipakai supaya bermanfaat buat orang lain. Jadi ada 3 skenario. Dari 3 skenario itu, berarti bisa saya simpulkan bahwa kesulitan itu bukanlah hadir sebagai sebuah hukuman. Bukan sama sekali ya. Justru kita harus bisa memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Yes. Bahkan ada satu gambar yang bisa kita pakai untuk mengilustrasikan situasi itu. Ya. Dalam banyak hal, ini situasi adalah hal-hal di luar kendali kita. Ya, situasi bisa jadi kita dapat atasan yang kurang bijaksana. Situasi bisa jadi kompetitor yang lebih agresif. Situasi bisa jadi kondisi ekonomi yang memang sulit. Situasi bisa jadi tiba-tiba tanpa alasan kita jatuh sakit. Itu semua adalah situasi yang secara umum di luar kontrol kita. Tapi bukan berarti di luar kontrol kita, kita sama sekali tak berdaya. Bukan itu maksudnya. Masih ada ini. Walaupun ini kita tidak bisa kontrol, selalu tanpa kecuali kita in control of this. We are in control of how we choose. Bagaimana kita memilih untuk respon terhadap situasi ini. Itu yang tadi kita bilang ya. Bisa merespon dengan menyerah, bisa merespon dengan melawan, bisa merespon dengan patah semangat, bisa merespon dengan bangkit malah. Orang lain ngomong jelek tentang kita, kita bisa pakai itu untuk sebagai apa ya, semangat untuk wah, dia ngomong jelek saya, dia hina saya buktikan bahwa saya bisa. Jadi ngomongan orang bisa buat kita down, bisa buat kita up. Yes, down atau up bukan oleh ngomongan dia, tetapi bagaimana kita respon. Dan ini 100% kita not in control. Ini 100% we are in control. Dan apapun yang terjadi di sini, asal kita pilih respons yang tepat, pasti kita akan menang atas situasi itu. Jadi kuncinya adalah kemenangan yang ada di tangan kita.
Maka dari itu, dari impossible jadi Impossible. Terima kasih Pak James. Bahwa kita harus terus berjuang. Karena pada hakikatnya manusia itu diciptakan untuk menjadi survivor. Bisa bertahan dari segala ujian dan juga segala cobaan. Kita tidak akan pernah tahu seberapa kuatnya kita sampai kita dihadapkan di dalam sebuah situasi yang mengharuskan kita untuk menjadi kuat. Melawan kemustahilan adalah salah satu caranya. Sama juga seperti sosok wanita luar biasa yang sudah kita undang untuk hadir malam ini. Wajahnya sudah tidak asing lagi, pernah divonis breast cancer, namun beliau bisa melewati ujian tersebut, tetap tangguh melawan kemustahilan hingga bebas dari kanker payudara. Langsung saja kita sambut Ibu Linda Gumelar. Selamat malam Ibu Linda, selamat datang di Impossible. Ibu Linda, tema kita malam ini melawan kemustahilan. Nah, bagaimana menurut Ibu? Ya, saya kira seperti yang kita ketahui bahwa kemustahilan itu bisa kita lalui ya. Apabila kita betul-betul menyadarinya dan kita juga punya konsep untuk bagaimana kita harus melawan kemustahilan itu. Ya. Dan Ibu sendiri juga pernah mengalami hal tersebut ya. Banyak mungkin yang tidak tahu bahwa di tahun 1996, 20 tahun yang lalu, Ibu Linda sempat divonis breast cancer dan bahkan dokter bilang kesempatan hidupnya hanya tinggal 40%. Ya, memang waktu itu sangat mengejutkan dan berdampak sangat berat bagi saya karena lagi sehat-sehat, pergi ke rumah sakit, iseng-iseng sebetulnya. Kok terus dibilang saya kena kanker payudara. Kemudian dibilang, saya tanya berapa persen untuk saya, berapa persen untuk penyakit saya. Dan disebut, ya kelihatannya ibu ini 40%. Penyakit 60%. Bayangin kita lagi gembira, lagi semangat, lagi banyak cita-cita, disampaikan seperti itu. Jadi suatu hal yang kalau diceritakan lagi pasti bisa berlinangan, merasa sangat sedih ya dan down waktu itu ya. Betul. Tapi satu hal yang patut kita kagumi adalah bukan hanya reaksi ketakutan yang dialami, tapi bagaimana mengatasinya. Ibu Linda bisa mengatasi dan bukan hanya itu, tetap terus semangat nggak boleh untuk menyerah. Bisa melawan kemustahilan. Nah, perlu waktu tapi. Perlu waktu. Nah, jadi apa saja nih yang bisa membuat Ibu Linda terus semangat dan memiliki kekuatan untuk bisa melawan kemustahilan itu? Tapi jangan jawab dulu, Bu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Impossible akan kembali tentu saja. Dari Impossible jadi Impossible. Nggak pernah merasa, ya udah deh, mendingan saya selesaikan ini dulu. Apalagi kan divonis hidup hanya tinggal 40%. Justru karena dibilang divonis 40%, saya ingin berbuat yang terbaik.